Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yakni bagian saya yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk promosi yang terkait pemasaran. Ini terkait pemasaran. Nah, kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk promosi itu adalah memaparkan macam-macam bentuk promosi yang relevan. Nah, bagian ini adalah melanjutkan dengan melakukan evaluasi kritis terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk promosi. Nah, pada promosi tersebut, analisis kooperatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan efektivitas, serta memiliki tujuan promosi yang beragam. Di antaranya promosi kelebihan dan kelemahan dari berbagai bentuk promosi. Di antaranya yang pertama adalah promosi digital. Terus yang kedua adalah promosi secara langsung. Yang ketiga public relation. Yang keempat promosi konten dengan menggunakan konten. Yang kelima adalah promosi penjualan atau yang disebut dengan sales ya. Untuk yang kelima ini macam-macam dari promosi adalah promosi penjualan atau yang kita kenal dengan sales promotion. Untuk yang keenam adalah iklan birsi. Dan yang terakhir yaitu sponsor. Nah, untuk yang pertama, kelebihan dari promosi digital atau yang disebut dengan digital marketing adalah menjangkau target pasar secara global dan spesifik. Ketika promosi digital ini sudah dilaksanakan secara efektivitas, maka mungkin interaksi langsung dengan pelanggan. Artinya promosi ini dengan melalui analitik biaya relatif. Kelemahannya adalah banyak bisnis yang bersaing di dunia digital, sehingga strategi harus selalu diperbarui, risiko penipuan dan risiko. Untuk yang kedua adalah promosi secara langsung, artinya membangun hubungan dengan pelanggan. Itu yang disebut dengan promosi secara langsung. Serta menjangkau target pasar di wilayah geografis tertentu, di antaranya memberikan visibilitas tinggi di wilayah tertentu. Nah, untuk kelemahannya dari promosi secara langsung adalah biaya produksi dan distribusi yang relatif mahal. Itu yang menjadi kelemahan. Yang ketiga adalah public relation atau public relasi. Meningkatkan kelebihannya ialah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada bisnis, membangun citra positif dan reputasi baik. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan strategi guna membangun hubungan yang baik. Nah, ini yang keempat adalah promosi dengan menggunakan konten. Artinya kelebihan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada bisnis itu menjadi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui konten yang lebih baik. Sudah banyak promosi konten yang sudah beredar sekarang. Kelemahannya adalah membutuhkan
menghasilkan konten yang berkualitas serta membutuhkan kreativitas yang tinggi sehingga menarik kepada pelanggan tersebut. Yang kelima adalah promosi penjualan atau yang disebut dengan sales. Nah, cara ini kelebihannya adalah meningkatkan penjualan secara cepat, memikat pelanggan baru untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan oleh sang sales tersebut, sehingga memberikan insentif membuat kegembiraan dan antusiasme terhadap kalangan pelanggan. Kelemahannya ialah biaya yang tinggi untuk memberikan diskon. Ya, untuk sales promotion kelemahannya biaya yang tinggi untuk memberikan diskon, hadiah atau insentif lainnya. Untuk yang keenam adalah iklan fiksi. Nah, sama halnya dengan promosi iklan fiksi ini sama halnya dengan promosi digital. Kelemahannya adalah biaya yang tinggi untuk memasang iklan fisik, jangkauan terutama pada jangkauan yang tidak terjangkau, jangkauan kurang interaktif dibandingkan dengan media digital. Terus yang ketujuh ialah promosi secara sponsor. Kelebihannya ialah meningkatkan kesadaran merek dan exposure merek. Ini untuk target promosi sponsor. Kelemahannya ialah sama dengan biaya yang tinggi untuk menjadi sponsor risiko, reputasi buruk atau kurang kontrol terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh sponsor. Itulah yang disampaikan oleh saya. Kurang dari maaf. Assalamualaikum.